Pihak Rektorat Kampus Institut Teknologi Bandung akhirnya menggelar pertemuan pasca ratusan mahasiswa ITB melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan kampus yang menyarankan mahasiswanya untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Pertemuan antara pihak Rektorat dan para mahasiswa ITB tersebut ini berlangsung pada Selasa sore kemarin di Gedung Rektorat Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini merupakan kelanjutan dari aksi mahasiswa ITB yang menolak kerjasama pihak Civitas dengan aplikasi pinjaman online atau pinjol. Pertemuan berlangsung secara tertutup yang mencapai hasil negosiasi, namun sayangnya sejumlah tuntutan mahasiswa tidak dapat disetujui oleh pihak kampus. Beberapa tuntutan lainnya disetujui oleh pihak Rektorat ITB yang menjamin dari 206 mahasiswa yang awalnya tidak dapat kuliah karena menunggak UKT. Kini 182 diantaranya bisa kembali berkuliah. Ya, pemirsa, polemik kebijakan pihak kampus ITB yang menyarankan mahasiswanya untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT lewat pinjaman online. Ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yogi Syahputra. Selamat siang, Yogi. Halo, selamat siang. Ya, Mas Yogi, ini bagaimana tanggapan Anda dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya terkait dengan kebijakan ini, Mas? Baik, terkait dengan kebijakan Rektorat ITB ini sendiri, sejujurnya kami sangat-sangat menyayangkan. Mengapa? Karena dengan terdapatnya kebijakan bahwasannya pertama, pihak Rektorat di sini memaksa mahasiswanya untuk cuti ketika mereka tidak mampu membayar tunggakan pada semester-semester sebelumnya. Ini dirasa sangat-sangat memberatkan kepada pihak mahasiswa. Mengapa? Karena salah satunya adalah terkait transparansi kebijakannya ini sendiri, yang mana baru dipublikasikan itu sebenarnya memang sudah dari bulan November, namun memang publikasinya ini masih dirasakan mahasiswa masih sangat-sangat terbatas, di mana dari pihak Rektorat sendiri baru melakukan publikasinya itu kepada pihak-pihak yang memang terdampaknya secara langsung saja, tidak ada publikasi secara massal, dan terlebih juga publikasinya itu terbatas pada email-email masing-masing mahasiswa yang terdampaknya saja. Dan juga yang kedua, ITB di sini saya pikir gagal memberikan suatu solusi konkret atas permasalahan tunggakan UKT mahasiswa tersebut, di mana solusi akar masalahnya ini merupakan salah satunya adalah UKT yang kurang berkeadilan. Banyak mahasiswa yang kemudian meminta keringanan UKT dan lain sebagainya, namun dari pihak ITB ini belum bisa memproses sehingga terjadi tunggakan. Bukannya ITB di situ memotong root cause masalahnya berupa UKT yang berkeadilan, namun ITB malah memberikan solusi berupa pinjaman online yang pastinya dirasa banyak memberatkan kepada pihak mahasiswa. Bayangkan saja, untuk bisa membayar UKT 12,5 juta rupiah, mahasiswa perlu melakukan pinjaman online yang dibayar dalam tempo waktu 12 bulan dengan harga sekitar 15,5 juta rupiah. Yang mana ini bunganya kalau dihitung-hitung berkisaran di angka 20%, dan pastinya itu sangat memberatkan pihak mahasiswa. Oke. Nah, terkait dengan adanya kesulitan dari beberapa mahasiswa untuk membayar UKT ini, apakah memang solusi yang ditawarkan oleh pihak institut atau ITB ini hanya kebijakan ini sajakah, atau memang ada sosialisasi terkait dengan beasiswa ataupun lain sebagainya begitu yang disediakan? Baik, pada awalnya memang dari pihak ITB ini menjadikan pinjaman online sebagai salah satu prioritas solusinya. Namun setelah kami melakukan negosiasi dengan pihak Rektorat gitu, sehingga pada akhirnya memang pertama untuk solusi pinjaman online-nya ini dapat dikatakan rada disembunyikan, masih terdapat namun tidak dijadikan salah satu hal yang dipromosikan sebagaimana pada awalnya. Dan juga yang kedua, pastinya teman-teman KN ITB juga membantu teman-teman mahasiswa lainnya dengan menyiapkan berbagai skema bantuan, utamanya berupa beasiswa yang digalang dari banyak alumni, yang mana per hari kemarin itu sudah menembus kurang lebih 150 sampai 180 juta rupiah. Oke, jadi memang beasiswa ataupun penggalangan dananya memang dilakukan oleh mahasiswa untuk mahasiswa begitu ya? Benar. Oke, nah
kemarin kan juga mahasiswa ITB juga telah melakukan aksi unjuk rasa begitu kepada pihak rektorat dan sudah mengadakan pertemuan ya dengan para mahasiswa. Apa hasil diskusi tersebut? Apakah Anda bisa menjelaskan kepada kami? Sebelumnya di saat aksi tersebut sebenarnya kami kan menyampaikan 4 tuntutan. Yang pertama terkait dengan pemaksimalan sumber beasiswa dan juga skema cicilan dan juga keringanan UKT agar memudahkan keberjalanan studi mahasiswa. Lalu yang kedua juga terkait dengan penyelenggaraan kebijakan yang transparan dan tidak berkeadilan. Lalu yang ketiga juga terkait dengan penghapusan opsi penyelenggaraan dari pinjaman online itu sendiri yang dirasa memberatkan mahasiswa. Dan yang keempat, menjamin seluruh mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FRS dan mendownload KSM. Namun berdasarkan pertemuan kemarin dengan Ibu Rektornya itu sendiri, Ibu Rektor mengatakan tidak bisa memenuhi semua tuntutan yang diberikan oleh pihak mahasiswa. Di mana dari Ibu Rektor hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari permasalahan yang ada. Namun kami dari pihak mahasiswa sebenarnya belum cukup puas, namun saya pikir ini telah dapat menyelesaikan permasalahan taktis yang ada, di mana pada akhirnya dari pihak rektorat itu sendiri, bahwasannya dari kisaran 300 mahasiswa yang terdampak oleh kebijakan tersebut, itu sampai hari ini telah dicapai suatu jaminan komitmen adanya 182 mahasiswa yang memasuki ITB lewat jalur reguler untuk dapat tetap melaksanakan studinya pada semester ini di kampus ITB. Namun kita tidak dapat mengesampingkan juga bahwasannya masih terdapat 108 mahasiswa dari jalur mandiri dan 34 mahasiswa dari jalur kelas internasional yang sampai saat ini belum mendapat kejelasan solusi dari pihak rektorat ini akan seperti apa. Sehingga dari teman-teman KM ITB saat ini kami terus mendorong skema beasiswa dari pihak alumni dan pihak eksternal lainnya. Kami menjaring sebanyak mungkin dari alumni, pihak beasiswa dan lain sebagainya untuk dapat memprioritaskan menolong seluruh teman-teman kami tanpa terkecuali. Utamanya pastinya diprioritaskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Baik, tentu kami apresiasi apa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari UITB dan juga kami harapkan yang terbaik untuk para mahasiswa agar bisa lulus dengan baik. Terima kasih banyak Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Yogi Syahputra atas waktunya di Berita Satu Siang.